Pernyataan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang sudah angkat bicara terkait beredarnya beras bulog berstiker Prabowo Gibran di media sosial. Caimin bilang beras bansos untuk masyarakat tak sepatutnya ditunggangi untuk kepentingan kampanye politik. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi keinformasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Oke, etika lagi-lagi disinggung oleh Caimin, Bang Habib. Ini kan bansos tetap digulirkan ya, karena untuk masyarakat. Nah, apakah dengan bansos yang terus digulirkan, kemudian juga Presiden datang misalnya di beberapa acara untuk bantuan sosial, nah berarti bisa dibilang apakah hal ini menguntungkan untuk 02? Jadi yang Anda sampaikan kan dua hal yang berbeda yang dengan yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Kalau Gus Muhaimin kan misalnya merujuk kepada penempelan stiker. Nah, kalau Gus Muhaimin menuduh kami, maka yang tidak beretika, yang tuna etika itu adalah beliau sendiri. Karena tanpa melalui metode verifikasi, tanpa melalui metode pembuktian sebagaimana disampaikan oleh Mbak Titi tadi, asal tuduh gitu kan. Faktanya kami sama sekali tidak ada kaitan dengan stiker-stiker tersebut. Ya. Yang kedua, soal program bansos diuntungkan atau tidak, ya menurut kami bukan itu poinnya. Kalau kami ini adalah bagaimana semua program pemerintah ya, yang sudah disepakati oleh pemerintah, lalu ada anggaran disepakati oleh pemerintah dan DPR, tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang memang sejak dahulu sudah disepakati. Jangan ditunda karena ada event apapun. Ini kan nggak ada kaitan dengan pemilu. Ya. Nah, sikap kami secara politik adalah melanjutkan pemerintahan yang saat ini. Segala macam kebijakan yang ada saat ini. Sehingga kalau kami diberi amanah untuk berkuasa di pemilu nanti, maka yang namanya program bansos ini tetap akan kami Tapi bukannya ada kaitannya Bang ketika Presiden sudah bilang boleh memihak, boleh berkampanye? Ya itu kan hal lain lagi, kan memang benar. Apa salahnya Presiden boleh berpihak, pasal 281, pasal 299 ya. Jadi beda ya antara bansos dengan tadi berkampanye dan memihak ya Bang? Apa? Iya jadi beda ya dua unsur itu ya. Ya makanya kan yang masalah itu kan dikait-kaitkan, apalagi dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya fitnah. Oke. Kan yang beredar di opini publik saat ini adalah fitnah, termasuk yang secara insinuatif ya, dihembuskan oleh cawapres 01 tadi ya, nomor 01 Gus Muhaimin, seolah-olah menanggapi tapi nadanya tuduhan ya kan, ya nggak bisa juga gitu. Oke, kalau jadi ini sudahlah kita sepakat dengan Mbak Titi ya, dengan Pak Rambun, yang namanya program pemerintah ya program pemerintah, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim. Tapi nggak bisa dihentikan atau ditunda, silakan saja dijalankan gitu loh. Dan tidak ada sedikit pun yang kami lakukan untuk mengklaim program pemerintah. Coba tunjukkan di mana. Oke, kalau gitu bahkan peristiwa ini saya tanyain ke Bang Ramud. Sorry, bentar. Tapi masalah pembagian bansos ada 5 ini jelang pencoblosan loh Bang. Ya, yang sangat janggal ini adalah, dikit boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan tempus delicti dan locus delictinya nggak jelas. Ini sudah kemana-mana, terjadi di mana dan kapan terjadi nggak jelas gitu loh. Jadi ini benar-benar satu orkestrasi menurut saya yang memang disengajakan untuk menyudutkan kami. Oke, benarkah itu sengaja dibuat diorkestrasi untuk menuduh, untuk merugikan paslon tertentu antara bansos tadi kemudian, tapi juga satu sisi Presiden juga boleh memihak, itu satu unsur yang bisa dikaitkan atau enggak sebenarnya Bang? Kalau mengenai peristiwa stiker itu satu peristiwa, sebenarnya saya bilang itu satu simptom ya. Yang benar atau tidak itu dibuktikan saja, menurut saya sih itu. Ya, tapi untuk dibilang satu simptom harus terbukti dulu, nggak bisa. Ya setuju. Saya nggak bantah itu, dan saya nggak nuduh, jangan usah defensif. Nah, cuman yang saya ingin sampaikan adalah yang menurut saya ada keterkaitan yang sangat erat. Bansos itu sesuatu yang sudah diputuskan, sebuah policy yang sudah dianggarkan, harus dijalankan. Persoalannya adalah
dengan fenomena, dengan keadaan kita di dalam situasi yang tahun politik ini di masa-masa yang menjelang tanggal 14 Februari ini akan banyak sekali upaya-upaya atau kemudian dugaan-dugaan yang bisa menyebabkan bahwa pihak yang membagikan dalam hal ini adalah penguasa ya, pemerintah, itu bisa ditafsirkan gitu ya, dan bahkan bisa ada terlalu banyak trik lah. Nah, menurut saya yang mungkin kita harus dilakukan, karena ini policy. Jadi policy itu harus ditangani secara policy juga. Jadi kalau saya berharap Bawaslu itu membuat penegasan. Kalau gitu Bang Ramon, menurut Bang Ramon sendiri gimana caranya? Menurut saya paling nggak Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan fenomena yang ada sekarang, buat satu aturan atau paling nggak membuat sebuah himbauan melarang ya presiden, menteri-menteri yang jelas udah kecenderungannya berpihak lah, yang ketua yang memang berhubungan dengan paslon tertentu dilarang untuk melakukan pembagian bansos gitu ya, dan membuat semacam satu SOP lah, putusan untuk jangan melakukan ini, dan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kalau itu dilakukan, prosesnya kan sebenarnya nggak perlu pakai upacara. Itu kan dilakukan bisa dengan seluruh aparat yang artinya bansos tetap jalan, tapi untuk presiden bisa atau menteri tidak usah. Dan itu dibuat satu policy gitu dari Bawaslu. Jadi kita nggak lagi ribut sama satu persatu. Kalau misalnya ada tadi soal stiker, ya itu dibuktikan aja melalui prosedur yang biasa. Kita tanyain menurut saya itu yang harus dilakukan. Mbak Titi, itu satu hal yang kemudian tengah-tengah nggak Mbak Titi bisa dilakukan? Atau harus di stop aja mendingan? Kalau di stop itu tidak jadi solusi ya Mbak, karena itu adalah hak rakyat yang keputusannya dibuat hanya satu pihak. Tapi saya nggak bilang itu dihentikan ya. Cara pembagiannya Mbak. Ya, jadi tidak dihentikan karena sebenarnya bansos itu kan tidak mungkin ada kalau parlemennya tidak setuju. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam membuat keputusan itu, bukan hanya dari eksekutif atau kemudian tokoh-tokoh politik begitu. Tetapi memang yang diperlukan sejak lama ini sebenarnya disarankan bahwa tokoh-tokoh politik itu tidak melakukan expose yang sifatnya populis. Kalau ada pembagian bansos kan ada petugas yang membagikan, ada yang lewat kantor pos, ada yang lewat petugas pendamping, dan juga berbagai mekanisme teknis lainnya. Kita ini terlalu rasanya kecil ya pejabat publik kita kalau melakukan hal-hal simbolik yang sebenarnya itu prosedurnya sudah ada. Kalau alasannya untuk monitoring misalnya Mbak Titi, untuk melihat langsung, terjun langsung. Ya, kalau monitoring kan lain lagi ya Mbak ya. Kalau monitoring itu yang membagikan adalah dalam konteks ini prosedurnya sudah ada. Sama seperti kunjungan haji juga ya. Kunjungan haji itu sudah biasa. Tapi kalau kemudian ini kan bukan haji begitu. Ini adalah sebuah barang yang diterima dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi kemudian simbolisasinya itu terlalu berlebihan. Dan ini di musim pemilu. Di beberapa negara itu cara mereka mengatur, ini namanya politik pork barrel ya. Pork barrel itu adalah politik gentong babi. Bagaimana sumber daya negara itu dipolitisasi seolah-olah atau kemudian diupayakan melekat figur personal tertentu. Padahal kalau dia kerjanya bagus, selama menjabat dia memang berpihak kebijakan-kebijakannya, tanpa melakukan expose simbolik, masyarakat pun pasti akan mengakui kinerjanya. Nah, di sejumlah negara itu ada aturan bahwa tidak ada boleh tindakan-tindakan populis yang melibatkan aktor-aktor politik yang sedang berkontestasi untuk membagi-bagi program negara yang langsung kemudian menyasar massa dalam jumlah besar. Nah, saya kira ini kan sudah mau pemilu ya, sudah tinggal berapa hari lagi gitu, kurang dari 3 minggu. Nah, supaya semua itu bisa menilai secara tenang, program pemerintah berjalan tanpa kecurigaan, figur-figur politik itu tidak perlu kemudian melakukan tindakan-tindakan populis melibatkan jumlah massa dalam skala besar. Biarkan prosedur teknis saja yang berarti termasuk presiden pun nggak usah turun untuk bagiin. Ya, menurut saya begitu. Jadi presiden kalaupun mau kampanye silakan izin cuti kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara, lalu kemudian untuk meredakan dan membuat segala sesuatunya ternetralisir, ya bagi-bagi bansos biarkan petugasnya saja. Kan petugasnya sudah ada, pendampingnya sudah ada, mekanismenya sudah ada, ya ikuti saja yang ada itu. Gitu. Saya tanyain ke Bang Habib, setuju Bang Habib kalau kayak gitu aja bansos tetap jalan, tapi presiden nggak usah ikut, menteri-menteri juga nggak usah ikut untuk turun bagi-bagiin sembako atau bansos? Ya, jadi kami ini kan tegak lurus ya, patuh pada peraturan perundang-undangan. Silakan saja mau metodenya seperti apa, yang penting tidak melanggar. Dan kalau melanggar
silahkan semua warga negara bisa menggunakan haknya untuk membuat laporan. Yang susah ini kan kalau kita mengakomodir pihak yang saling berkontestasi, ya tentu kan ukurannya susah. Ukuran wajar bagi satu pihak belum tentu wajar bagi pihak lain. Karena itu kan memang kita sudah sepakat, ya, undang-undang ini kan sudah lama, ya, dari tahun 2017. Tapi isi pasal-pasalnya itu banyak juga menyadur dari pasal undang-undang sebelumnya. Jadi ketentuan-ketentuan yang kita berlakukan ini sebetulnya sudah beberapa kali pemilu kita terapkan. Nah, tinggal dieksekusi saja aturan-aturan tersebut, tinggal dilaksanakan saja. Ya, karena kalau kita bicara subjektivitas, nggak akan pernah ketemu. Bagi kami misalnya nggak ada masalah, bagi pihak lain ada masalah. Begitu juga sebaliknya. Nah, soal Pak Jokowi, ya, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, setahu saya memang beliau ini sejak zaman wali kota, kemudian gubernur DKI, lalu jadi presiden periode pertama, periode kedua, memang senangnya kan ketemu rakyat langsung, ya, belusukan, ya, bagi kaos dan lain sebagainya. Mungkin diantaranya juga ada acara ada momen delivery bansos, sertifikat, itu nggak kenal waktu. Ada pemilu, nggak ada pemilu. Tapi kalau tadi Mbak Titi bilang biar adem, biar tenang, bentar lagi jelang pencoblosan lebih baik kuliah dulu. Ya makanya biar adem, biar tenang, kita edukasi masyarakat, gitu kan? Itu kan memang program pemerintah. Dan kalau berhasil, pemerintah memang berhasil. Pemerintah itu siapa? Terdiri bukan hanya eksekutif, ya, tetapi legislatif, itu kerjasama semua. Anggarannya dari mana? Disetujui DPR. DPR siapa? Semua partai politik. Nah kan masyarakat juga tahu itu, gitu loh. Makanya kan nanti kita kan bicara soal program masing-masing. Kalau kami misalnya, kami katakan program-program yang bagus itu akan kami lanjutkan. Lalu ada misalnya koalisi yang mengatakan tidak akan melanjutkan. Lalu ada yang bilang sekarang kami akan mulai membangun demarkasi. Silahkan rakyat yang menilai, gitu loh. Jadi saya pikir dengan waktu yang tersisa, ya, lebih baik kita konsentrasi tegakkan aturan yang ada. Kita taat dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Baik, Bang Ramun. Ya kalau saya sih tadi kita sudah sampaikan, saya dengan Mbak Titi sebenarnya bersama, ya, tegas bahwa ini udah ada aturannya, secara teknis pembagian itu dilakukan tanpa harus ada upacara dan ada sensitivitas kan sebenarnya dengan masa zaman pemilu ini gitu ya. Jadi menurut saya udah hentikan itu menteri-menteri, presiden yang memang tapi udah telat nggak, tinggal berapa menghitung lagi loh? Ya ini paling kurang menenangkan menjelang pemilu. Jadi menurut saya presiden memang nggak cuma kerjaan cuma bagi bansos, kan banyak urusan yang lain. Jadi atau menteri-menteri yang lain udah hentikan saja itu. Dan yang memang, karena kalau dibilang Pak Jokowi kebiasaannya begitu, mungkin Pak Jokowi memang punya kebiasaan gitu dari dulu. Tapi bedanya adalah sekarang anaknya sekarang jadi wapres. Gimana orang nggak mengatakan bahwa paling nggak ada dugaan atau kecurigaan bahwa Pak Jokowi nggak netral gitu. Jadi ini kan satu soal. Jadi menurut saya seperti tadi disampaikan sama Mbak Titi, ya itu dijalankan aja gitu. Nggak usah perlu pakai upacara kan. Jadi itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Presiden pergi ke luar kotanya untuk bagi-bagi itu kan biaya negara juga gitu. Jadi ini mungkin harus disampaikan, dan mungkin saya kalau boleh menghimbau bahwa membuat sebuah penegasan mengenai hal ini ya, supaya paling nggak ada orang, ada institusi yang memang berwenang untuk menyampaikan, untuk menegaskan hal tersebut gitu. Bang Rabun, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Sama-sama.